Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari pagi ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan katakan, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, berkati hidupku. Kita akan pujikan pujian ini. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Bersyukur pagi hari ini sebelum kami melakukan setiap aktivitas yang Tuhan percayakan buat kami bersama-sama boleh menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan buat setiap kami dalam keadaan yang baik, kami dalam keadaan yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, kami dalam keadaan yang baik, dan lebih dari itu pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan, menyembah nama Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Kiranya semua yang kami lakukan pada pagi hari ini, semuanya boleh memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Ajar kami untuk kami setiap hari memulai hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin persekutuan doa pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang terus melingkupi kami, Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang memberkati kami, memimpin dan menyertai kami dalam setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Pak Edi. Kita akan pujikan Tuhan harapanku. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tuhan harapanku sepanjang masa, mulia firman-Mu
Iya, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar di firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini. Ada satu kesempatan istimewa kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu dan bersama-sama kami boleh datang. Terima kasih Engkau Tuhan yang kudus, Engkau mau dihampiri oleh kami. Orang-orang yang sudah Engkau tebus, orang-orang yang berdosa, tapi Tuhan sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur untuk waktu di pagi hari ini. Ya, dengan sepenuh hati kami mau datang pada Tuhan, dan kami mau belajar daripada kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus memampukan dan juga menuntun kami, agar kami hidup seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami, khususnya dalam pembelajaran, perenungan firman-Mu pada pagi hari ini menjadi bagian yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah pada kami, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul berdoa dalam ketulusan. Kita ambil dari Matius 6 ayat 1 sampai 18, tetapi kita tidak membaca semuanya, ayat 2, 5, dan 16 yang akan kita baca. Matius pasal 6 ayat 2, 5, dan 16. Saya akan membaca ayat yang kedua, silakan nanti Bapak Ibu membaca ayat yang kelima, dan seorang lagi membaca ayat yang ke-16. Oke, saya akan membaca lebih dahulu ayat yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Silakan seorang di antara kita membaca ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka sudah mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Silakan lagi ayat yang ke-16. Terima kasih Bu Yuli. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, terima kasih Bu Ati. Ya Bapak Ibu sekalian, berdoa dalam ketulusan. Ini sekaligus 3 perikop yang saya jadikan satu, dan kita akan bersama-sama belajar pada pagi hari ini. Ketulusan adalah prasyarat dari doa yang benar. Jadi ketika kita berdoa, jadi kalau prasyarat itu harus dipenuhi lebih dahulu, baru kita bisa dikatakan kita berdoa dengan benar atau doa yang benar. Di Bapak Ibu sekalian, ketulusan mengandung satu hal yang sangat penting di dalam doa yang kita naikkan, sekaligus doa yang benar. Kita tiap Rabu secara khusus berkumpul untuk bersekutu di dalam doa. Maka ketulusan ini harus menjadi dasar bagi setiap kita ketika kita menaikkan doa-doa kita. Ketulusan di dalam bahasa Inggris sincere, ya, sincere. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Latin, itu dari bahasa Inggris yang dipenggal menjadi dua, yaitu saya membacanya dalam bahasa Indonesia ya, sine dan cera. Saya baca dalam bahasa Indonesia karena saya nggak bisa bahasa Latin. Sine dan cera. Nah, sine itu tanpa, cera itu lilin. Nah, hubungannya apa? Jadi kalau ketulusan itu dalam bahasa Latin itu yaitu tanpa lilin. Tanpa lilin. Di masa-masa pada waktu itu ada orang-orang yang menjual keramik gitu ya, keramik.
Nah, kalau mereka yang punya kualitas bagus, mereka memberi label sinecera, yaitu tanpa lilin. Jadi keramik itu bagus, betul-betul bagus kualitasnya tanpa lilin. Seringkali kalau orang-orang yang menjual keramik itu yang kualitas kurang bagus, mereka menambahkan lilin atau menambal dengan lilin supaya terlihat keramiknya bagus. Jadi kita mengerti dari posisi ini, orang yang menjual dengan label sinecera tanpa lilin itu kualitasnya bagus, tidak ada yang disembunyikan. Tetapi mereka yang tidak memberi label sinecera tadi, jadi mereka yang menambahkan sesuatu supaya terlihat bagus. Inilah gambaran daripada ketulusan, kalau kita melihat katanya itu, jadi tidak ada sesuatu yang kita tambahkan, murni itu tentang doa. Kalau kita bicara tentang doa, murni tentang doa. Tidak ada sesuatu pun yang kita tambahkan di dalam doa-doa kita. Di Matius pasal 6, ayat 1 sampai dengan 18, itu Kristus atau Tuhan Yesus mengajar kita agar tulus dalam mempraktekkan kesalehan, dalam melaksanakan kewajiban kerohanian kita atau spiritual kita. Kita harus dimotivasi oleh keinginan menyenangkan hati Allah, bukan manusia. Jadi inilah tulus itu secara ringkas, yaitu menyenangkan hati Allah, bukan manusia. Tidak ada lilin yang kita tambahkan. Jadi murni ketika kita berdoa, motivasi kita adalah menyenangkan hati Allah. Dalam Matius pasal 6 ayat 1-18, Kristus menyampaikan berita ini dengan 3 contoh yang tadi kita baca penggal-penggal tadi, kita nggak baca sepenuhnya. Nanti Bapak Ibu setelah acara ini bisa mengulang lagi 3 bagian ini ya. Memberikan sedekah, kemudian berdoa ayat 5 sampai dengan 15, kemudian berpuasa ayat 16 sampai dengan 18. Jadi ketulusan ini diberitakan oleh Tuhan Yesus dengan 3 bagian, bagaimana kita memberi, bagaimana kita berdoa, dan bagaimana kita berpuasa. 3 bagian ini kalau nanti bisa dilihat ayat 2, 5, dan 16, semuanya juga dikontraskan dengan orang munafik. Jadi orang munafik itu boleh dikatakan inilah sinecera yang menambahkan lilin. Tapi kita bersama-sama belajar supaya kita tidak menambah tanpa lilin. Yang orang munafik maksudnya yang mereka pakai lilin ya. Tapi kita belajar dengan ketulusan yang tanpa lilin, sinecera tadi. Kita harus menghindari kemunafikan. Berusaha melakukannya semua itu dengan segala kesederhanaan dan ketulusan hati. Jadi dengan demikian kita sungguh-sungguh ingin dilihat dan diperkenan oleh Allah dan bukan manusia. Tadi kalau kita membaca yang memberi, kemudian berdoa dan berpuasa, itu kalau kita membaca 3 bagian yang sama, yaitu supaya dilihat orang, supaya orang melihat kita. Tapi sekali lagi dalam ketulusan, jadi kita ingin sungguh-sungguh dilihat oleh Allah. Itu aja kerinduan dalam ketulusan yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi kalau kita belajar tentang doa, khususnya karena ini kan berdoa dalam ketulusan gitu ya. Ada 2 hal yang diperingatkan tentang kemunafikan, khususnya untuk berdoa. Yang pertama adalah dilihat orang. Jadi pasal 6, Matius pasal 6 ayat 5 dan 6, di situ orang-orang berdoa itu supaya dilihat orang di tempat terbuka dengan suara yang keras. Supaya dilihat orang. Tapi masalahnya bukan mereka berdoa di tempat yang terbuka itu apakah salah atau tidak, bukan itu masalahnya atau problemnya. Tetapi ialah kalau kita melihat dalam hal yang dilihat orang, supaya dilihat kita itu berdoa secara pribadi. Jadi bukan ini juga bukan sesuatu yang letterless, maksudnya yang
sesuai dengan kata atau kalimatnya, bukan. Tetapi ini bukan satu metafora. Jadi bukan harus berdoa secara pribadi. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, bukan harus berdoa secara pribadi yang mana-mana menutup pintu segala macam, bukan seperti itu. Kita kan sekarang bersama-sama berdoa, bukan? Tetapi harus selalu berdoa seolah-olah, perhatikan kata yang saya pakai, seolah-olah sedang berdoa secara pribadi. Jadi kita bukan harus berdoa secara pribadi, kalau berdoa kita menutup pintu, kemudian kita didiam, oke, itu boleh bagian itu. Tetapi karena ini metafora, jadi kita harus selalu berdoa seolah-olah berdoa secara pribadi. Jadi kita tidak ada keinginan untuk dilihat oleh manusia supaya kita berdoa, bukan itu. Tetapi kita berdoa seolah-olah sedang berdoa secara pribadi. Jadi dengan demikian kita bisa menanggalkan kemunafikan kita. Kita bisa meninggalkan keinginan untuk dilihat orang. Karena kita berdoa seolah-olah kita berdoa secara pribadi. Jadi kita bisa berkumpul bersama berdoa, tetapi seolah-olah kita sedang berdoa secara pribadi, ditujukan kepada Tuhan, bukan untuk dilihat manusia. Inilah peringatan pertama dalam kemunafikan tentang doa. Yang kemudian, yang kedua, yaitu bertele-tele, ayat 7 dan 8. Jadi orang yang bertele-tele, saya berikan satu kalimat pendek aja, menyangka bahwa doanya didengar karena banyak perkataan atau kalimat yang dinaikkan di dalam doa. Jadi tekanannya bertele-tele, kenapa ini diperingatkan oleh Tuhan? Karena menolak memberikan hati pada Tuhan. Menolak memberikan hati pada Tuhan. Jadi dia merasa, orang ini merasa kalau doanya itu banyak, kalimatnya itu banyak, katakan itu bertele-tele dan diulang-ulang, dia memastikan bahwasannya doanya itu dijawab. Nah, itulah yang diperingatkan oleh Tuhan. Bukan doa yang bertele-tele, apakah kita mungkin berdoa bukan karena kita bisa juga kaget gitu, berdoa bisa mengulang doa, bisa. Tapi bukan masalahnya di kita mengulang doanya, bukan. Tetapi orang yang bertele-tele dalam doa itu mengulang-ulang doa dan yakin doanya itu dikabulkan oleh Tuhan. Jadi itulah permasalahan yang diperingatkan oleh Tuhan. Doa yang banyak dan yakin doa itu dijawab oleh Tuhan. Jadi dia yang menjadi Tuhan. Itulah yang tekanan daripada bertele-tele. Jadi menolak memberikan hati pada Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, sungguhnya kita berdoa. Bisa mengulang enggak? Oh bisa. Tetapi jawaban doa bukan karena doa kita yang bertele-tele. Nah, itulah dua hal yang diperingatkan. Tapi kita ingin masuk, karena di dalam Matius pasal 6 tadi ada satu bagian yang penting dan istimewa yang kita lakukan, yaitu ketika Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami. Nah, ini dalam kerangka kemunafikan. Bapak Ibu berdoa dengan ketulusan, ada kemunafikan di sana. Dan kita akan belajar pelan-pelan gitu ya, karena itu ada cukup banyak ayat. Inilah tekanan sebenarnya yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini. Berdoa dalam ketulusan, khususnya doa Bapa kami ini kan kita lakukan tiap-tiap minggu dalam ibadah kita. Bapa kami yang di surga. Saya berikan catatan singkat dan cepat aja 2 poin. Jadi menghampiri Tuhan dengan penuh keyakinan. Karena kita menyebut Bapa kami. Satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi kalau kita datang kepada Bapa kita datang dengan penuh keyakinan. Perhatikan, datang dengan penuh keyakinan. Karena Tuhan adalah Bapa kita, bukan bos kita. Sesungguhnya itu lebih dari sesuatu, tapi dengan menyebut Bapa, mari kita datang dalam doa dengan penuh keyakinan. Yang kedua, yang di sorga disebut seperti itu, jadi menghampiri Tuhan dengan hormat, karena dia ada di sorga. Jadi satu kalimat ini di awal, boleh katakan inilah pembukaan daripada
doa Bapa kami, kita menghampiri Tuhan dengan penuh keyakinan karena Dia adalah Bapa kita, tapi sekaligus juga menghampiri Tuhan dengan hormat karena Dia ada di surga yang mulia. Jadi dengan menghampiri Tuhan dengan sikap yang penuh keyakinan dan hormat ini, kita belajar tentang ketulusan. Ingat bahwasanya doa yang kita lakukan itu, khususnya dalam Bapa kami yang di surga, kita menghampiri Tuhan sebagai Bapa dan menghampiri Tuhan dengan penuh hormat. Dengan demikian kita bisa belajar daripada ketulusan di dalam doa kita. Dia adalah Bapa kita dan Dia ada di surga. Kemudian yang kedua, dikuduskanlah namamu, ayat yang ke-9. Jadi belajar ketulusan adalah menguduskan nama Tuhan di dalam pribadinya, karena Dia adalah Tuhan. Tapi kemudian menguduskan nama Tuhan dalam ciptaannya. Jadi dua bagian yang ingin saya tekankan. Menguduskan nama Tuhan dalam pribadinya, karena Dia adalah Tuhan, sekaligus juga menguduskan nama Tuhan dalam ciptaannya. Jadi dikuduskanlah namamu. Ada ketulusan di dalam doa kita. Dia adalah Tuhan. Sekaligus juga kita mengerti dalam segala ciptaan Tuhan. Nama Tuhan itu dikuduskan. Siapa ciptaan Tuhan? Termasuk kita. Jadi ketika kita berdoa dikuduskanlah namamu, sungguhnya kita menyadari keberadaan kita adalah ciptaan Tuhan. Dengan sadar kita adalah ciptaan Tuhan, kita bukan jawaban doa. Tetapi kita memohon kepada Tuhan. Sekaligus apa yang kita naikkan di dalam doa dikuduskanlah namamu, ya inilah doa yang kita naikkan berharap pada Tuhan, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang berkuasa dalam segala sesuatu. Kita adalah ciptaannya, jadi menguduskan nama Tuhan dalam ciptaannya termasuk kita. Kita adalah ciptaan yang sedang berdoa kepada penciptanya. Dengan demikian kita bisa mengatakan dikuduskanlah namamu. Inilah ujian ketulusan di dalam doa yang kita naikkan. Berikutnya, yaitu datanglah kerajaanmu. Jadi kerajaan anugerah Allah pada masa kini, datanglah kerajaanmu. Yang masa kini dan masa lampau sudah terjadi, dan kerajaan kemuliaan yang akan datang. Jadi datanglah kerajaanmu. Kemarin kita belajar kerajaan yang sudah datang dan yang akan datang. Jadi kerajaan Tuhan, datanglah kerajaanmu. Bukan kerajaannya belum datang, tapi kerajaan Tuhan itu sudah datang pada masa kini dan akan datang pada masa yang akan datang, itu kerajaan kemuliaannya. Dengan demikian kita menyadari sekaligus juga datanglah kerajaanmu. Ketika kita berdoa, kita sesungguhnya sedang memuliakan Tuhan di dalam setiap hal yang kita lakukan, sekaligus berharap kemuliaan Tuhan yang akan datang itu senantiasa juga agak melingkupi di dalam doa kita. Datanglah kerajaanmu di masa kini dan juga yang akan datang di dalam kemuliaannya. Kemudian berikutnya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini agak sulit, tetapi tidak terlalu sulit juga. Kita akan pelan-pelan makanya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kehendak Tuhan yang dinyatakan, saya beri dalam kurung tindakan manusia, bukan kehendak Tuhan yang mutlak. Maksudnya seperti ini. Kalau kita berdoa kepada Tuhan dengan ketulusan, jadilah kehendakmu. Kalau Tuhan itu memberikan kehendak Tuhan yang mutlak pasti terjadi, ya artinya kita tidak perlu mendoakannya, karena Tuhan yang berkehendak di dalam setiap kehendak Tuhan, dan itu pasti terjadi. Misalnya kalau kita mundur ke belakang, Tuhan menciptakan, kita tidak perlu mendoakan karena itu kehendak Tuhan yang pasti terjadi. Yang kita doakan adalah bagaimana kehendak Tuhan yang dinyatakan. Jadi perintah Tuhan bagaimana itu menjadi tindakan kita sebagai manusia, orang-orang yang melakukan di dalam doa kita. Itulah kehendak Tuhan yang dinyatakan, beda dengan kehendak Tuhan yang mutlak. Jadi kehendak Tuhan yang dinyatakan, kita berdoa di dalam perintah Tuhan, di dalam aturan Tuhan, dan yang kita nyatakan di dalam tindakan kita. Itulah kehendak Tuhan yang dinyatakan atas diri kita, di dalam tindakan kita. Ini menjadi ujian bagi kita di dalam ketulusan, ya, di dalam doa. Ketika kita berdoa, apakah kehendak Tuhan itu
kehendak Tuhan yang dinyatakan itu kita hidupi dan kita lakukan. Bukan yang mutlak sekali, tapi yang dinyatakan. Jadi mari kita bersama-sama di dalam doa kita menyadari jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Ya, kita sadar di dalam doa kita naikkan, ini adalah perintah Tuhan, ini adalah apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita atau hidup saya. Bagaimana kita melakukan tindakan kita di dalam doa kita. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak saya. Jadilah perintah-Mu atas hidup saya. Jadilah perintah-Mu, itu yang saya lakukan. Itulah tindakan manusia, kehendak Tuhan yang dinyatakan. Kemudian berikutnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup nyaman. Itu agak nabrak ayat 6 ayat 11 di gambar. Berikanlah kami pada hari ini. Ini kan satu permohonan kepada Tuhan. Dia merujuk pada apapun yang berguna bagi keberadaan fisik kita. Makanan itu kan untuk fisik kita. Tapi sekaligus juga mempercayai Tuhan memenuhi kebutuhan materi sehari-hari. Makanan kami yang secukupnya berikanlah pada kami. Di Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa, kalau kita ini kan doanya ini kan permohonan, tetapi kan permohonan-permohonan semua yang selain pembukaan tadi. Kalau kita berhenti sampai di sini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada ketulusan di dalam doa kita. Bahwasanya materi keberadaan fisik kita yang ada pada saat ini itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan yang dipercayakan dan diberikan kepada kita. Dan kalau kita berdoa makanan kami yang secukupnya, artinya adalah kita sadar bahwasanya tiap-tiap hari Tuhan itu bekerja atas diri kita, memenuhi kebutuhan materi kita sehari-harinya. Jadi inilah ketulusan di dalam doa kita. Pengakuan bahwa Tuhan yang memeliharakan kita bukan di satu titik saja, tapi keyakinan juga yang akan datang bahwasanya Tuhan memenuhi kebutuhan materi kita sehari lepas sehari. Dengan demikian kita bersama-sama belajar. Inilah doa di dalam ketulusan kita. Pengakuan Tuhan yang mempunyai segala sesuatu atas diri kita. Kalau kita bisa menikmati makanan pada hari ini, kita bersyukur. Dan itu cukupnya, tapi juga sekaligus tiap-tiap hari berikutnya. Itu adalah semua oleh karena Tuhan. Bukan oleh kita. Bukan oleh kemampuan kita. Bukan oleh keberadaan kita. Tetapi semua karena Tuhan semata. Kita belajar ketulusan di situ. Kemudian berikutnya juga ada permohonan. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Sebenarnya panjang, tapi karena nggak cukup tempatnya, saya potong di situ. Ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi pengampunan di sini adalah tanda pertobatan sejati. Bapak Ibu sekalian, ini bagian yang sepertinya agak sukar di dalam doa kita. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Satu ukuran di sana yang diberikan pada kita. Bagaimana kita bisa minta ampun, tapi kita juga melihat bagaimana kita mengampuni. Satu ukuran di sana. Tetapi saya melihat bukan soal itu, tapi bagaimana kita melihat bahwa pengampunan tanda pertobatan sejati. Kita di dalam doa kita belajar dari ketulusan. Bagaimana kita bisa minta ampun pada Tuhan kalau kita tidak mengampuni orang lain, satu ukuran. Tapi kalau kita minta ampun pada Tuhan dan kita bisa mengampuni, artinya adalah tanda pertobatan sejati kita. Jadi inilah ketulusan di dalam doa kita. Apakah kita punya pertobatan sejati? Kita salah minta ampun pada Tuhan. Kemarin saya juga memimpin bagaimana kita berdoa mohon pengampunan dosa pada Tuhan, begitu bukan? Apakah itu serius menjadi tanda pertobatan sejati kita? Kita memberikan pengampunan kepada orang-orang lain.
satu doa permohonan kita pada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Tapi kita naikkan dengan tulus atau tidak? Kalau tulus, artinya itulah tanda pertobatan sejati kita. Sekaligus juga meniadakan balas dendam, hukuman dan penghakiman kepada orang-orang yang menyakiti kita. Tidak mudah bukan? Tapi ujian ketulusan ini terus akan ada dalam setiap kita ketika kita berdoa dalam doa Bapa kami ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Tuhan ampuni kami akan kesalahan kami. Itu berhenti, tapi sebenarnya nggak berhenti sampai di situ. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kalau kita betul bertobat, punya pertobatan sejati, saya yakin kita semua dimampukan. Karena kita sungguhnya sudah ditebus oleh Tuhan. Dosa kita apapun juga ditebus oleh Tuhan. Maka kita didorong dalam ketulusan ini meniadakan balas dendam, hukuman, dan penghakiman. Nah, kemudian berikutnya, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Bapak Ibu sekalian, ini seringkali jadi salah mengerti ya. Ini seringkali jadi problem teks ini. Apakah Tuhan bawa kita dalam pencobaan? Sesungguhnya tidak demikian, tapi ini soal penerjemahan. Maka dari kan diperbaiki. Nanti kita lihat LAI yang akan menerbitkan Alkitab yang baru lagi, mungkin 2025 atau kapan. Semoga lebih cepat, lebih baik. Salah satu yang akan dikoreksi juga bagian ini. Tapi yang pasti saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah membawa kita dalam pencobaan. Jadi ini ada redaksional yang keliru ya gitu ya. Yang keliru ketika katakannya agak kurang tepat lah, tepatnya kurang tepat. Jadi yang ingin saya dorong pada pagi ini adalah bagaimana jangan membawa kami dalam pencobaan. Meminta Tuhan, perhatikan, meminta Tuhan menjaga kita dari bujukan yang jahat yang memprovokasi manusia atau kita untuk berdosa terhadap Allah. Jadi perhatikan, justru yang terbalik yang saya sampaikan. Jadi Tuhan kita minta pada Tuhan supaya Tuhan itu menjaga kita dari bujukan yang jahat yang memprovokasi kita untuk berdosa terhadap Allah. Jadi bukan Tuhan membawa kita dalam pencobaan, tapi justru kita minta Tuhan yang menjaga kita. Dengan demikian kita sadar bahwasanya kalau kita bisa lepas daripada pencobaan, dalam teks ini karena pencobaan, itu semua karena Tuhan yang menjaga kita, yang meluputkan kita, yang menjauhkan kita, dan membebaskan kita dari bujukan dan provokasi daripada si jahat, sehingga kita tidak berdosa pada Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan kita luput daripada dosa, bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan yang menjaga kita. Inilah ketulusan di dalam doa. Nah, bagian yang terakhir di dalam doa Bapa kami, yaitu karena Engkaulah yang punya kerajaan. Nah, saya sebut di situ, tapi 3 bagian ya, kerajaan. Nah, itu ada 3 bagian, saya nggak cukup teksnya di situ. Dan bagian terakhir adalah meyakinkan anak Tuhan atau kita sebagai anak-anak Tuhan agar berdoa, sebab Tuhan akan mengabulkan permohonan doa. Jadi kalau kita berdoa karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, artinya adalah Tuhan yang punya segala sesuatu. Jadi di bagian penutup ini ingin mendorong kita bahwasanya Tuhan mampu melakukan segala sesuatu di dalam doa-doa kita dan Tuhan mampu mengabulkan doa kita. Jadi kunci daripada pengabulan doa kita karena Tuhan itu yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika kita berdoa dikabulkan, ingat, bukan kita yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, tetapi Tuhan yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Dengan demikian kita sekali lagi disadarkan bahwasanya doa kita yang dikabulkan karena Tuhan yang mengabulkan dengan segala yang dimiliki oleh Tuhan yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah doa dalam ketulusan dalam doa Bapa kami. Sekali lagi kita mencoba secara ringkas Matius 6 ayat 1 sampai dengan 18. Tadi ada 3 bagian, bukan? Dia memberi ayat 1 sampai 4, kemudian berdoa 5 sampai 15 dan berpuasa ayat 16 sampai 18.
harus 3 bagian ini yang kita lakukan, harus menghindari kemunafikan. Kemunafikan itu apa? Itu menyenangkan manusia. Dan mengejar ketulusan, yaitu menyenangkan Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang ketulusan di dalam doa, kita hindari kemunafikan yang menyenangkan manusia dan mengejar ketulusan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi hidup dalam realitas kehadiran Tuhan. Kita sekarang bersama-sama berdoa. Hidup dalam realitas kehadiran Tuhan. Ayat itu mengatakan, Bapamu melihat yang tersembunyi. Apapun yang kita lakukan, yang tidak dilihat oleh manusia. Tetapi Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Tuhan melihat hal-hal yang tidak dilihat manusia. Bahkan pikiran-pikiran rahasia dan keinginan hati manusia. Jadi kalau kita belajar bersama-sama berdoa dalam ketulusan, lakukanlah itu untuk menyenangkan Tuhan. Tanpa kita sebagai manusia, kita berhak atau merasa ditinggikan dari semua yang kita lakukan. Berdoa dalam ketulusan, itu berdoa dengan hati yang tulus. Kiranya kita semua diberkati dengan renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Waktu selanjutnya, saya serahkan kepada Bu Rita. Silakan, Bu Rita. Ya, terima kasih. Belum. Belum. Ya, terima kasih untuk Pak Edi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Pokok-pokok doa sudah saya bagikan kemarin. Kita akan berdoa bersama-sama. Dan pagi hari ini kita akan juga berdoa untuk Seba yang besok akan sidang skripsi. Sebelumnya kita akan pujikan pujian, Ku hidup karena anugerah-Mu. Ya, tapi sebelumnya kita akan pujikan pujian, Ku hidup karena anugerah-Mu.
Ya, ini slide pokok-pokok doa. Bapak Ibu bisa melihat di layar pokok-pokok doa yang sudah saya bagikan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Nanti Pak Edi akan tutup kita dalam doa.